البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan di kitab shalah bab sholatul musafir wal marid, salatnya orang yang safar dan orang yang sakit. Sebutkan pada pertemuan terlewat tentang permasalahan salatnya orang yang safar. Kesimpulannya adalah afdalnya, sunnahnya dia itu adalah muqashar. Ya. Adapun menyempurnakan itu adalah makruh, demikian kesimpulannya. Ya, dalam hadis yang disebutkan. Sebagian mengatakan wajib qashar itu, tapi kita katakan insyaallah bahwa itu adalah sunnah. Nanti boleh saja kita umpamanya safar, ya kan, apalagi mungkin disuruh untuk mengimami dan sebagainya, kita menyempurnakan boleh, tapi itu makruh telah lewat. Dan itu adalah rukhsah. Ya, bahwa qashar itu adalah rukhsah. Kemudian juga disebutkan tentang beberapa permasalahan. Apabila seseorang ya sholat di belakang orang yang dia itu mukim, maka dia menyempurnakan. Ya, demikian. Kalau kemudian dia sholat di belakang orang yang safar juga, maka dia mengqasharnya. Kan demikian. Kalau tidak diketahui apakah dia itu mukim atau qashar, kita sholat di belakangnya, ya kita ikut. Kalau ternyata dia menyempurnakan 4, ya kita ikut 4. Umpamanya kita di belakang orang yang dia itu sholatnya kita tidak tahu apakah dia 4 atau 2. Ya sudah, kalau dia 4 kita 4. Kalau dia 2 kita 2, demikian. Kemudian juga di sini ada permasalahan. Musafirun sholat khalfa mukim, seorang yang safar sholat di belakang orang yang mukim, ya 4 kan demikian misalnya. Semua fasadat sholat tuh, ternyata imamnya batal. Bagaimana kita ini? Ya, disebutkan bahwa kita mengqashar. Nah, sudah. Jadi imamnya kita sholat 4 rakaat di belakang imam, ya yang dia itu 4 rakaat. Kemudian dia batal sholatnya. Kita ya sepertinya kita sudah qashar aja. Demikian. Kecuali kalau dia mungkin sudah di rakaat yang ketiga, ya sudah kita jadikan 4 kan demikian. Kemudian apabila kita lupa belum sholat duhur umpamanya, ternyata kita di perjalanan. Bagaimana ini? Apa kita sholat duhurnya 4 atau 2? Karena kita sudah di perjalanan. Jawabannya adalah kita mengqasharnya, karena kita lagi apa? Lagi safar. Demikian. Kemudian juga disebutkan apabila kita safar, lupa tadi, belum sholat duhur ternyata tadi di safar. Kemudian kita sudah sampai di rumah, lupa kan demikian. Bagaimana? Disebutkan bahwa kita mengqashar karena dalilnya adalah fal yusolliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Baru ingat ternyata tadi belum sholat duhur, sudah. Kita tadi kan qashar sebenarnya, sudah qashar. Demikian, itu dalilnya. Tapi kalau kita ingin berhati-hati 4 tidak mengapa, ya, karena hukumnya tadi sudah kita sebutkan. Demikian juga ini yang penting, ya. Kalau kita sholat di belakang orang yang mukim, yang benar adalah kita menyempurnakan 4. Dalilnya adalah innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Sudah 4. Kalau dia sholat isya 4 rakaat, sudah kita sholat 4 langsung aja. Tidak perlu maghrib, yakni kalau kita maghrib ya sudah kita maghrib ya menyelesaikan, ya kemudian apa? Kita salam, kemudian menyempurnakan sholat isya bersama dengan dia. Tapi kalau duhur ya sudah kita ikut dia 4. Tidak perlu kemudian duhur, kan kita qashar. Duhur 2, kemudian salam, kemudian naik lagi, ikut imam lagi, 2 lagi untuk asar, jangan. Jadikan imam untuk diikuti, sudah kita ikut bersama dia 4. Selesai, kemudian apa? Kita sholat bersama-sama dengan ya ini teman satu rombongan, sholat asar, qashar jamak, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 417. Hadis riwayat Imam Muslim.
Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ini masih pembukaan tentang pembahasan apa? Jarak kosor. Jarak safar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja masirata salasati amyal, apabila keluar sejauh 3 mil, au farasih, atau farsah, ini 3 farsah. Sholat rakaat ini, sholat 2 rakaat, Muslim, sebuah Imam Muslim. Yani beliau mengqashar, demikian. Zahir hadis ini berbicara tentang apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengqashar ketika apa? Ketika sudah keluar 3 mil. Dan sudah kita bahas sedikit tentang pembahasan berapa jarak kita ini mengqashar sholat kita. Dikatakan itu safar, ya, jadi perselisihan. Kesimpulannya adalah kembali kepada uruf kebiasaan. Semua hadis-hadis yang disebutkan itu tidak kemudian tahdid menentukan Nabi demikian tidak. Hadis ini cuma menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar sejauh 3 mil, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Ya, ini muqashar. Berapa 3 mil sih disebutkan di sini? Tentang masalah mil, 1 mil itu adalah 6.000 dhira'. Dhira' itu setengah meter. Ini sampai sini. Dari siku sampai ujung jari. Setengah meter kurang lebih. Berarti berapa 1 mil itu? Berarti kalau 6.000 dhira' berarti 3.000 meter. 1 mil 3 kilo. Ya. Berarti kalau di sini 3 mil, ya bisa ditulis di sini. Yani 3 mil berarti berapa? 18.000 dhira'. Bagi setengah berapa? Berarti 9.000 meter, berarti 9 kilo. 3 mil itu 9 kilo. 3 mil 9 kilo. Ya. Nabi kalau keluar 9 kilo beliau sholat 2 rakaat. Disebutkan para ulama ini maksudnya awal. Ya, disebutkan oleh As-Sindi di sini bahwa iqal murad annahu idza kharaja masyrata salasata amyal bi niyati safar tawil sholat rakaatain. Yani ketika keluar sejauh 3 mil yaitu 9 kilo tadi. Niat safar yang panjang, sholat 2 rakaat itu. Belum ada keputusan di sini berapa ya jaraknya. Pokoknya Nabi kalau beliau safar demikian ya, beliau kemudian melakukan qashar. Belum ada di sini keputusan bahwa inilah batasan paling rendah 9 kilo. Tidak ada. Ya. 9 kilo mungkin sini sampai Kerapiak mungkin sekitar itu ya. Atau sebelumnya. Tapi ini apa? Disebutkan adalah permulaan. Oleh karena itu di sini dibahas mata yabda'u fil qasr, kapan dimulai qasar? Kita mulai qasar itu kapan? Kesimpulannya adalah ketika kita sudah keluar dari negeri kita. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, ya, ucapan Ibnu Munzir, ajma'u ala anna liman yuridu safar an yaqsura idza kharaja an jami' buyutil qaryah allati yakhruju minha. Bisa ditulis. Sepakat para ulama bahwa orang yang ingin pergi safar untuk mengqashar apabila keluar dari setiap akhir rumah di desa dia itu. Kalau di sini tidak boleh mengqashar kita. Di rumah ini kan mau safar, mau ke Jogja, mengqashar dulu lah di sini tidak. Mengqasharnya nanti kalau umpamanya sudah di Ungaran umpamanya, ya sudah mengqashar di situ. Ketika sudah melihat akhir dari desa dia itu, nah itu mulai. Ya, kita kalau dulu kan modelnya perkampungan, kemudian nanti gurun Sahara, perkampungan lagi demikian. Kalau sekarang kan rumah terus, kan demikian. Jarang kemudian mungkin kalau habis Temanggung itu ada nanti sawah-sawahan demikian. Ya, ini kesimpulannya adalah seperti itu. Jadi di rumah ini jangan mengqashar, jangan. Ya, jangan mengqashar. Menjamak mungkin, ya, jangan mengqashar. Jadi mengqasharnya adalah tadi, kalau sudah keluar dari semua rumah-rumah di desa itu. Ijma' sepakat para ulama. Jadi mulai mengqasharnya adalah itu, bukan di rumah. Demikian juga ketika pulang. Ketika pulang kita boleh mengqashar mungkin di Ungaran boleh. Disebutkan juga di sini. Ya, jadi sebelum dia masuk, ya sebelum masuk juga, ya sebelum masuk ke desa dia, maka di situ dia boleh mengqashar. Kalau sudah sampai di sini sudah disempurnakan, kan demikian, disempurnakan. Dijamak takhir mungkin atau semisalnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 418. Wa anhu, dan
dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, hadis ini sebenarnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sekarang tentang permasalahan yang berat. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Hisham ini, hadhil masalah tutabaru as'abul masail hadzal bab. Termasuk yang paling berat masalah di bab ini. Ya. Yaitu apa? Apabila seseorang itu niat mukim di tempat itu. Ya bukan niat tinggal di tempat itu. Seperti umpamanya kita di Jogja umpamanya, atau mungkin di Surabaya 3 hari, 4 hari, 6 hari. Bagaimana ini? Apa kita mau qasar atau tidak, atau menyempurnakan? Ini permasalahan berat. Di antara hadisnya disebutkan di sini. Wa anhu, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minal Madinah ila Makkah, dari Madinah menuju Makkah. Fakana yusolli rakaataini. Adalah beliau sholat 2 rakaat hatta raja'na ila Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim wa lafdhu al-Bukhari. Ini lafaznya Imam Bukhari. Yani Nabi selama safar itu terus beliau mengqashar. Selama safar dari Madinah ke Mekah sampai kembali ke Madinah, maka terus menerus beliau mengqashar. Semoga ini kejadiannya ketika apa? Ketika haji wada. Ya, demikian. Berapa lama waktu itu Nabi? Beliau dari berangkat sampai ke Mekah kemudian kembali ke Madinah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan. Semoga Imam Bukhari di sini. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaksur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal 19 yauman, 19 hari yaksur, terus-menerus mengqashar, 19 hari terus-menerus mengqashar. Mulai berangkat pulang. Wa bila dalam riwayat yang lain, di Makkah 19 yauman, di Mekah ternyata. Di Mekah 19 yauman, 19 hari di Mekah. 19 hari di Mekah, beliau terus-menerus mengqashar di situ. Rawi Bukhari, Sahih Imam Bukhari. Berarti demikian juga kalau kita safar ke Surabaya atau ke Jogja, 19 hari boleh. Mengqashar terus boleh. Ya, boleh. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, 17. Ini riwayat Abu Dawud berapa? 17. Riwayat yang ini ya diperbincangkan. Ya, sebagian mengatakan bahwa riwayat Imam Bukhari tadi lebih sahih, yaitu berapa? 19. Adapun 17 ini dikatakan di sini oleh Imam Baihaqi, yauman lam yu'ad yaumud dukhul, ini ketika masuk, ketika hari masuknya itu tidak dihitung. Demikian juga ketika hari keluarnya tidak dihitung, sehingga dianggap 17. Yang mengatakan 19 dihitung. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain 15 hari, di Mekah 15 hari. Maka ini dhaif. Ya, disebutkan bahwa riwayat Az-Zuhri mursal. Di sini mursal. Berarti berapa? 19. Kita masih 19. Yang rajih adalah 19. Di Mekah beliau. Ini penting, kalau 19 berarti apa? Selama 19 hari di situ ya sudah mengqashar terus. Tapi ini juga tidak batasan, ya, tidak batasan. Kemudian hadis nomor 420. Walahu, demikian juga oleh Imam Abu Dawud, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, samani asrota 18. Ini berputar-putar sekitar itu. Sebutkan riwayat ini adalah mursal. Masih sahih riwayat Imam Bukhari tadi. Karena di situ dalam riwayatnya juga ada rawi Ali bin Zaid bin Jud'an, dhaif dia juga. Ya, dhaif. Jadi lemah gitu aja. Di sini lemah. Karena ada Ali bin Zaid masyhur, dia itu dhaif. Kemudian hadis nomor 421, walahu, semua Imam Abu Dawud juga, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, atau Nabi Tabuk, Nabi tinggal di Tabuk, perang Tabuk waktu itu, isrina yauman, 20 hari. Yaksuru sholat, terus-menerus beliau mengqashar sholat. Warwatuhu thiqat, para rawinya itu thiqat, terpercaya semua, illa annahu ukhtulifa fi waslihi. Tetapi terjadi perselisihan apa dia itu mausul sampai kepada Nabi atau tidak. Demikian. Sebutkan yang benar itu adalah mursal. Ma'mar bin Rashid, beliau tidak menyambungkannya. Demikian disebutkan. Maka dari sini riwayat Imam Bukhari lebih sahih, itu berapa? 19 hari. 19 hari tinggal beliau. Maka dari sini, ini permasalahan kita sekarang,
Idza aqama al-musafir bi baladin fa hal yaqsuru aw yutim. Kalau seseorang yang safar tinggal di suatu tempat, ya di Surabaya, ya atau mungkin di Jogja tadi, mamanya, atau di Solo, mamanya, atau di Wonogiri atau semisalnya. Jadi dia waktu itu ya safar, kemudian tinggal di tempat itu. Apakah dia mengqashar, apakah dia menyempurnakan? Terjadi perselisihan dalam permasalahan ini. Kesimpulannya adalah apa? 4 hari. Idza asama alaikumah aktsar min 4 ayyam atam. Kalau ingin untuk tinggal di situ lebih dari 4 hari, 5 hari mau di situ, sudah sempurnakan. Ikut orang yang ada di situ sudah, ikut dengan mereka. Gitu. Kan demikian. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya tidak ada yang jelas sekali, tetapi di situ ada hadis, bisa ditulis hadis Ala bin Hadrami, sebuah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan oleh Ala radhiyallahu anhu di sini, bahwa Nabi SAW berikan rukhsah lil muhajir iqamah salah ayam. Nabi memberikan rukhsah kepada orang muhajirin tinggal ya di Mekah waktu itu 3 hari, sudah 3 hari saja. Maka di sini menunjukkan apa? Nabi memberikan rukhsah, ya, dianggap itu safar. Ya, sudah kamu dianggap safar di situ, ya ini 3 hari batasannya. Kalau lebih dari situ berarti kamu terlarang untuk tinggal di situ. Karena orang yang hijrah tidak boleh kembali ke negerinya lagi. Paling sedikitnya 3 hari di situ. Berarti kalau 4, ya, maka dia menyempurnakan. Lebih dari 4 hari maka dia menyempurnakan. Demikian hubungannya tadi. Jadi kalau 5 hari kita, ya, maka kita menyempurnakan. Ikut seperti ini orang yang ada di situ. Demikian. Menyempurnakan bersama dengan mereka di situ. Kalau 4 hari bagaimana? Berarti masih ada keringanan 3 hari. Kecuali kalau kita niat, ya, niat tinggal di situ. Sampai di situ niat di situ. Ya, niat di situ. Maka ini lain lagi. Sudah mungkin. Sudah dalam permasalahan ini yang tadi termasuk permasalahan yang sangat khilaf. Kemudian juga bagaimana orang yang dia itu bekerja di kapal, ya, disebutkan dia seperti yang lain, dia boleh muqashar. Jadi dia safar juga, kan demikian. Sekarang juga permasalahan yang penting juga yang kadang luput pada diri kita. Idza marabi baldah lahu fiha ahlun. Kalau dia melewati suatu daerah yang dia punya keluarga di situ. Wadar demikian juga punya rumah. Bagaimana ini? Apakah menyempurnakan atau muqashar? Umpamanya kita aslinya Semarang. Kemudian dia kerja di Solo. Dia kembali ke Semarang. Sudah, berarti dia kesimpulannya adalah menyempurnakan. Karena dia punya rumah, punya keluarga di situ. Berarti dia menyempurnakan. Loh, kita kan qashar, kan kerjanya di Solo. Iya, kerja di Solo, tapi kan kamu di rumah ini, di Semarang ini punya apa? Punya keluarga, punya rumah. Dalilnya apa? Ya, jadi adalah yang benar. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat pertama ini yaitu yutim, menyempurnakan. Ini pendapat disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Abdurrazzaq dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan hukumnya hukum rafa' ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ini, ya, kadang kita tidak tahu permasalahan ini. Idza qadimta ala ahli laka, kalau engkau mendatangi keluargamu, au masyiyah, atau kamu punya hewan ternak, fa'atimu sholat, maka sempurnakan sholat. Sudah selesai. Jadi gitu, kalau kita punya keluarga, punya rumah di situ. Kalau tadi masyiyah ini hewan ternak, maka sempurnakan. Loh, kita kan kerja di Solo umpamanya. Iya, kamu di sini di Semarang punya rumah, punya keluarga, ya sudah kamu sempurnakan. Mana dalilnya ini tadi? Abdullah bin Abbas menyebutkan kalimat ini tidak mungkin dari ijtihad, yaitu datang dari Nabi SAW. Dan ini yang benar untuk kita menyempurnakan. Kalau kita kembali ke Semarang lagi menyempurnakan, karena kita punya rumah, atau mungkin di rumah orang tua juga, ya, di rumah orang tua juga seperti itu, ya. Tapi disebutkan di sini, ila yakuna maran, kecuali kalau lewat saja tidak apa-apa muqashar, lewat saja. Kalau kita punya rumah kita, rumah orang tua kita umpamanya, ya sudah, itu dianggap seperti itu, termasuk rumah juga kan. Demikian. Jadi kita di situ tinggal di rumah kita sendiri, menyempurnakan. Dalilnya tadi disebutkan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.